Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami yang akan membahas tentang Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah ini dengan judul respon pada dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Respon terhadap dakwah Nabi. Respon terhadap dakwah Nabi itu gimana? Dakwah Nabi, masyarakat Madinah, ada yang menerima dan menolak. Menerima ya dan menolak itu diam-diam itu Yahudi. Kemudian peristiwa besar di sini tuh ada pertempuran Badar, perang Badar, tragedi Uhud, pertempuran Khandaq, Fatu Makkah dan Haji Wada. Kemudian kita teruskan ke selanjutnya. Nah, di sini masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah menyambut baik kedatangan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam di kota Madinah. Kemudian, terutama itu kabilah Aus dan Khazraj yang menyambut baik. Kemudian, kedua suku tersebut sejak awal telah menyatakan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW dan bersedia membantu beliau menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat di kota Madinah. Nah, mereka ini setia. Kemudian dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut itu mendapat sambutan yang beragam. Mayoritas itu menerima. Kemudian masuk Islam dan ada pula juga yang menolak secara diam-diam. Sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Yahudi. Bangsa Yahudi ini tidak senang atas kehadiran Rasulullah SAW dan mereka tuh tidak senang kehadiran Nabi dan umat Islam. Jadi Nabi umat Islam itu hadir itu di sana tidak tenang orang-orang Yahudi itu. Nah, kemudian penolakan kelompok Yahudi ini secara diam-diam mereka tuh menolaknya secara diam-diam dan tidak berani berterus terang Rasulullah SAW tidak berani berterus terang menentang Rasulullah SAW. Kemudian semakin menjadi ketika mereka menyaksikan perkembangan agama Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, lalu ketika berkembang Islam, nah mereka semakin menjadi. Nah, waktu itu Islam terus berkembang pesat. Nah, seakan-akan jalan untuk mencapai kemenangan telah terhampar datar. Apalagi ketika sekutu mereka yaitu suku Aus dan Khazraj ikut masuk Islam. Kemudian orang-orang Yahudi sebenarnya sudah mengetahui ya kehadiran sosok Nabi baru. Nah, yang dalam kepercayaan mereka, jika sang Nabi datang, mereka akan memperoleh kemenangan dan menghadapi lawan-lawannya. Kemudian mereka menduga bahwa sang Nabi yang dijanjikan itu adalah seorang Yahudi. Mereka berkeyakinan seperti itu. Nabi itu yang dijanjikan adalah Yahudi menurut orang Yahudi itu, dari orang Yahudi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Sebagaimana lazimnya nabi-nabi yang mereka kenal sebelumnya. Nah, setelah diam-diam menentang dakwah Rasulullah SAW, mereka pada akhirnya menggalang koalisi dengan kafir Quraisy, dengan kelompok Quraisy.
Nah, setelah diam-diam menentang dakwah Rasulullah SAW, mereka itu menentang dakwah Rasul. Mereka pada akhirnya menggalang koalisi dengan orang-orang Quraisy, dengan kafir Quraisy ya, kafir Quraisy yang Mekah untuk menghancurkan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, dari sinilah kemudian terjadi beberapa peperangan antara kaum muslimin Madinah dengan para penentang dakwah Rasul. Kaum muslimin Madinah dengan orang-orang yang menentang dakwah Rasul. Nah, perang pertama yang menentukan Islam menjadi agama dan peradaban baru adalah Perang Badar. Yang mana Perang Badar itu terjadinya di 8 Ramadan tahun 2 Hijriah. Di mana Nabi Muhammad SAW dan 305 muslim keluar dari kota dengan membawa perlengkapan seadanya. Tepatnya 120 km dari kota Madinah, yaitu di tempatnya di daerah Badar. Pasukan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan pasukan Quraisy yang jumlahnya sekitar 900 sampai 1000 pasukan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya berhasil menenangkan pertempuran ini. Nabi itu memenangkan pertempuran ini. Beberapa tahun kemudian itu, pihak Quraisy dari Mekah menyerang pihak Nabi Muhammad SAW. Nah, di tempatnya di Madinah sehingga terjadi perang Uhud. Di sini terjadi perang Uhud, kemudian disusul oleh perang Khandaq. Dalam perang Uhud, pihak Nabi Muhammad SAW menderita kekalahan tetapi dalam perang Khandaq ini pihak Nabi Muhammad SAW berhasil mengalahkan pihak Quraisy. Nah, orang Quraisy dikalahkan. Walaupun dakwah Rasulullah SAW di Madinah disambut dengan baik karena bisa menjadi penengah juru damai antara suku dan kelompok yang sering berkonflik di kota Madinah ini. Dan bukan berarti dakwah Rasulullah SAW di Madinah ini terbebas dari rintangan dan pertentangan oleh kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat Madinah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian perkembangan Islam yang sangat pesat membuat orang kafir Quraisy ini semakin marah dan berusaha menghancurkan umat Islam yang berada di kota Madinah ini. Kemudian permusuhan kafir Quraisy terhadap umat Islam itu mengakibatkan beberapa peristiwa penting. Di antaranya itu pertempuran Badar ya. Peristiwa Perang Badar terjadi di lembah Badar pada tanggalnya 17 Maret 624 Masehi. Perang Badar ini dimulai pada saat rombongan kafilah Abu Sufyan yang kembali dari Syria, Syam, mengirim utusan kepada penduduk Mekah untuk meminta perlindungan atas kafilahnya yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syria. Nah, permintaan itu ditanggapi oleh penduduk Mekah dengan penafsiran bahwa kafilah mereka dicegat oleh umat Islam. Dari situ, berita tentang pencegahan umat Islam terhadap kafilah Abu Sufyan diterima oleh Abu Jahal. Lalu, di situ dia naik pitam dan mengirim pasukannya berjumlah sekitar 900 sampai 1000. Kemudian pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 313. Dari jumlah tersebut 210 orang adalah berasal dari kaum Ansor. Karena mereka keluar tidak untuk niat perang, hanya menghadang rombongan kafilah Abu Sufyan. Kemudian yang kembali dari Syria. Adapun pasukan muslim hanya menggunakan kendaraan 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Membawa bendera
Nah itu yang membawa bendera adalah Mus'ab bin Umair al-Abadari. Sedangkan pasukan Abu Jahal berjumlah sekitar 1000-an ya kurang lebih. Informasi ini didapat dari 2 hamba sahaya yang bertugas menyiapkan air minum buat pasukan Quraisy. Nah, setelah ditanya Nabi Muhammad SAW tentang ternak yang disembelih mereka dalam seharinya, mereka menjawab kadang 9, kadang 10 ekor unta. Di Lembah Badar, tepatnya 17 Ramadan tahun Hijriah atau 17 Maret 624 Masehi. Peperangan terjadi antara pasukan kafir Quraisy dan umat Islam. Pertama-tama terjadi duel antara anggota pasukan 3 anggota kafir pasukan Quraisy itu 3 anggota pasukan kafir Quraisy yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah dan Rabi'ah dan Walid bin Utbah berhadapan dengan Hamzah bin Abi Thalib dan Ubaidillah dari pihak umat Islam. Dalam peperangan itu, ketika kafir Quraisy terbunuh, Utbah dibunuh oleh Hamzah, Walid dibunuh oleh Ali, dan Syaibah dibunuh oleh Ubaidah. Nah, setelah itu terjadi peperangan antara dua pasukan, itu umat Islam yang berjumlah 313 dengan perlengkapan sederhana berhasil memenangkan peperangan. Abu Jahal bersama 70 orang pasukan Mekah terbunuh. Nah, Abu Jahal bersama 70 orang pasukan Mekah terbunuh. Sementara pasukan umat Islam 14 orang mati syahid, terdiri dari 6 muhajirin dan 8 orang ansar. Kemenangan di Badar memberikan kesan tersendiri baik bagi umat Islam maupun kafir Quraisy. Di antaranya itu satu, semakin solid kekuatan umat Islam di Madinah menjadi dasar pemerintahan Nabi di Madinah. Kemenangan militer umat Islam yang pertama, semangat jihad perang Badar sangat berpengaruh terhadap dakwah Islam pada hari-hari berikut. Masalah tawanan perang. Para sahabat berbeda pendapat. Umar bin Khattab mengusulkan agar tawanan dibunuh, sedangkan Abu Bakar menyarankan agar dilepaskan. Jadi ada dua pendapat antara dibunuh atau dilepaskan. Dan Nabi Muhammad SAW membuat keputusan yang seimbang dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh para tawanan ini. Akhirnya bersepakat untuk melepaskan mereka dengan cara tebusan, yaitu satu orang tawanan itu dengan harga 120 dinar. Sementara tidak mampu membawa, diwajibkan mengajar baca tulis kepada penduduk Madinah. Nah, yang tidak mampu itu mengajar. Bagi kaum muslimin, perang Badar ini adalah perang besar yang pernah terjadi, yang patut dibanggakan. Tapi Nabi Muhammad SAW mengajak tetap semangat, tetap waspada terhadap hawa nafsu. Diriwayatkan oleh Ibnu An-Najir dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Ad-Darimi. Ya. Hadis ini yang disahihkan oleh dalam Sahih Jami' As-Shaghir. Jami' As-Shaghir nomor 1099 berkata, Afdhul jihadi ayu jihada ar-rajulu nafsahu wa hawahu. Jihad yang paling utama adalah seorang berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Ini karangannya Jami' As-Shaghir itu Suyuti ya. Itu menurut Albani disahihkan. Berjuang melawan hawa nafsu yang selalu mengajak untuk berbuat malas dalam beribadah kepada Allah. Nafsu yang mengajak pada perbuatan yang dilarang oleh Allah adalah hal yang penting bagi manusia.
Tragedi Uhud nih. Tragedi Uhud ini dikenal dengan perang Uhud. Terjadi tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Hal ini bermula kaum kafir Mekah yang merencanakan untuk menyerang secara besar-besaran terhadap orang Islam, terhadap umat Islam. Setelah kekalahan mereka dalam perang Badar, mereka setelah perang Badar itu berdendam. Mereka berangkat menuju Madinah dengan membawa pasukan yang terdiri dari 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, 700 orang berbaju besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengetahui rencana yaitu melalui sepucuk surat dari Abbas Abdul Muthalib pamannya yang sudah menaruh simpati pada Islam. Pada mulanya Nabi Muhammad SAW bertahan di dalam kota Madinah setelah mempertimbangkan saran dari para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk keluar kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW berangkat dengan 1.000 tentara. Dalam perjalanan kaum munafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay sebanyak 300 membelot dan kembali pulang ke Madinah sehingga tersisa 700 tentara. Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan perjalanannya. Nabi Muhammad SAW dan pasukan tiba di Bukit Uhud, pegunungan Uhud yang terletak di sebelah utara Madinah. Nabi Muhammad SAW menyusun strategi perang. Pasukan ini ditempatkan di belakang bukit dengan dilindungi oleh 50 pemanah mahir di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair yang ditempatkan di lereng bukit yang cukup tinggi. Mereka ditugaskan untuk membendung pasukan berkuda kafir Quraisy supaya membendung ya. Nabi Muhammad SAW berpesan agar para pemanah tidak meninggalkan tempat dengan alasan apapun. Ini amanat tidak boleh meninggalkan tempat. Pada awalnya pasukan umat Islam berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Pasukan umat Islam tergoda dengan harta benda yang ditinggalkan musuh. Mereka mengumpulkan harta rampasan dan tidak menghiraukan gerakan musuh. Beberapa pasukan pemanah tergoda juga dengan harta rampasan. Mereka menganggap perang sudah selesai. Akhirnya mereka turun dari bukit hanya sedikit. Kemudian pasukan pemanah itu, para pemanah yang masih tetap berada di bukit itu, mereka melihat kondisi tersebut. Khalid bin Walid, pimpinan pasukan berkuda Quraisy, berputar haluan untuk kembali menyerang sampai akhirnya berhasil melumpuhkan pasukan pemanah Islam. Satu persatu pasukan muslim berguguran. Nabi Muhammad SAW sendiri mendapatkan luka cukup berat. Umat Islam terselamatkan dengan beberapa berita terbunuhnya Nabi Muhammad SAW. Umat Islam terselamatkan dengan berita terbunuhnya Nabi Muhammad SAW. Berita ini membuat pasukan kafir Quraisy mengurangi serangan karena kematian Nabi Muhammad SAW sudah cukup sebagai balasan atas kekalahan di perang Badar. Dalam perang Uhud, tentara Quraisy terbunuh 25 orang, sementara pasukan Muslim 70 orang syuhada. Di antara pemain Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umar, dai pertama Islam. Pertempuran Khandaq. Yang ketiga nih, pertempuran Khandaq. Parit ya. Khandaq kan berarti parit. Nama ini digunakan untuk menyebut sebuah kejadian perang terjadi tahun 5 Hijriah setelah hijrah ke Madinah atau bertepatan dengan 627 Masehi. Perang Khandaq ini juga perang ketiga yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Perang Khandaq adalah perang umat Islam melawan pasukan sekutu yang terdiri atas bangsa Quraisy, Yahudi, dan Qatafan. Perang Khandaq disebut juga perang
Perang Khandaq ini disebut dengan Perang Ahzab yang bermakna gabungan pasukan Quraisy Mekah sekutunya hendak menyerang umat Islam di Madinah. Jumlah pasukan mereka kurang lebih 10.000 pasukan. Pasukan kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka bergerak menuju Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW mendengar berita tersebut, beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya. Salman Al-Farisi mengusulkan agar dibangunkan parit besar mengintari perbatasan kota Madinah sebagai pertahanan kota. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menyetujui usulan Salman Al-Farisi. Seluruh pasukan umat Islam termasuk Nabi Muhammad SAW bekerja sama menggali parit besar. Pasukan kafir Quraisy ini yang sekutunya keheranan melihat strategi yang diterapkan oleh pasukan umat Islam karena mereka belum pernah melihatnya. Setiap kali pasukan kafir Quraisy dan sekutunya berusaha menerobos pasukan umat Islam mudah meninggalkannya. Serangan dan pengepungan berjalan berhari-hari sampai pembekalan mereka berkurang. Ringkasan cerita pada suatu hari, Allah SWT memberikan pertolongan bagi umat Islam dengan mengirimkan angin kencang disertai badai pasir yang merobohkan tenda-tenda musuh. Tenda-tenda musuh ini roboh. Peristiwa tersebut Rasulullah sampaikan di surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi 'alaikum idh ja'akum junudan fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu. Ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkanlah kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu mengelaknya. Dan dan adalah Allah yang melihat akan Allah dan kemudian Allah itu melihat di mata malu dan melihat apa yang kamu kerjakan. Melihat kondisi seperti itu, pasukan kafir Quraisy tidak dapat bertahan mengepung kota Madinah. Akhirnya Abu Sufyan memimpin pasukan kafir Quraisy membubarkan sekutunya untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Dan yang keempat terjadinya Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini tahun ke-6 Hijriah. Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat untuk melaksanakan haji ke Mekah. Setelah 6 tahun meninggalkan Mekah, umat Islam belum mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah haji. Pada tahun ini, ibadah haji sudah disyariatkan berdasarkan surat Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina. Lillahi rabbil alamin baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'alamin. Artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, ini menjadi amalan dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Al-Imran ayat 97. Nabi Muhammad SAW memimpin langsung rombongan sekitar 1.000 umat Islam pada bulan Zulqa'dah, yang dalam tradisi Arab itu dilarang berperang. Namun kafir Quraisy berusaha menghadang dan menghalangi umat Islam masuk ke kota Mekah. Di sini Nabi Muhammad SAW mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan masukan tujuan kedatangan umat Islam. Kafir Quraisy menolak keinginan umat Islam yang memerintahkan umat Islam untuk kembali ke Madinah. Kafir Quraisy ini menolak. Pada saat yang sama tersebar isu bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh kafir Quraisy. Mendengar berita tersebut, Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk melakukan baiat kepada Nabi Muhammad SAW bahwa mereka
Itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk melakukan baiat kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka bertekad berjuang demi kejayaan Islam hingga tetes darah terakhir. Baiat tersebut dikenal dengan Baiat Ridwan. Setelah umat Islam bersumpah, Utsman bin Affan kembali dari Mekah dengan selamat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah ayat 8. Artinya sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka lalu menurunkan kenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Namun Guru Qais itu merasa khawatir akan tekad Islam untuk memasuki Mekah tahun ini karena itu mereka mengutus Suhail bin Amr bin Ras bin Hafiz dan Hawati bin Abu Is untuk menyusun naskah perjanjian bersama Nabi Muhammad SAW. Perjanjian tersebut dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib sebagai juru tulis naskah perjanjian. Suhail menolak percantuman Bismillahirrahmanirrahim sebagai gantinya mengusulkan Bismika Allahumma atas nama Allah. Dia juga menolak percantuman Muhammad SAW diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Kedua usul itu diterima Nabi walaupun para sahabat itu menentangnya. Adapun di perjanjian Hudaybiyah ini, kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Nah ini, gencatan senjata 10 tahun. Kedua, setiap orang diberi kebebasan bergabung dan mengadakan perjanjian dengan Muhammad atau dengan kaum Quraisy. Kemudian, tiga, setiap orang Quraisy yang menyeberang kepada Muhammad dan bersedia melalui harus dikembalikan. Sedangkan jika mengikuti Muhammad bergabung dengan Quraisy tidak dikembalikan. Sebaliknya, pada tahun ini Muhammad SAW kembali ke Madinah. Pada tahun berikutnya mereka diizinkan menjalankan ibadah haji dengan syarat menetap selama 3 hari di Makkah dan tanpa membawa senjata. Setelah penandatangan Hudaybiyah, Abu Jandal Suhail, anak Suhail bin Amr wakil Quraisy dalam perjanjian, datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan kaki terbelenggu. Ia meminta perlindungan karena ayahnya disiksa setelah ia masuk Islam. Ini penyiksaan. Ayahnya Suhail itu bin Amr meluknya. Seperjanjian, Nabi Muhammad SAW membenarkan tindakan Suhail terhadap anaknya. Meskipun sikap Nabi Muhammad SAW diprotes oleh beberapa sahabat, akhirnya Mikraz bin Hafiz dan Hawati bin Abu Izzah bersedia memberi perlindungan kepada Abu Jandal. Akhirnya Abu Jandal kembali ke pihak Quraisy walaupun tidak tinggal bersama orang tuanya. Meskipun tidak melakukan ibadah haji, Nabi Muhammad SAW memerintahkan pengikutnya untuk mencukur rambut dan menyembelih korban sebelum kembali ke Madinah. Sayyidina Nabi Muhammad SAW memberitahukan bahwa ia telah mendapat wahyu yang berisi kabar gembira tentang akan datangnya kemenangan bagi kaum muslimin. Wahyu tersebut antara lain itu adalah surat Al-Fatihah yang artinya sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan masuk ke Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya. Sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Rasul ayat 27. Isi perjanjian tampak menunjukkan Islam, tapi di sisi lain perjanjian Hudaybiyah menunjukkan kearifan Nabi SAW dengan terbukanya peluang bagi Nabi SAW umat Islam. Peluang tersebut hanya legitimasi perintahan Islam, fokus pembelaan Islam. Perjanjian Hudaybiyah tersebut secara tidak langsung mengakui status politik Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam dan pemimpin kota Madinah.